Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM E07219027 dari kelas F1. Di sini saya akan mempresentasikan Tarekat Tijaniyah guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Al-Mukhtar Al-Tijani yang lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi dan wafat di Fes, Maroko pada 22 September 1815 Masehi pada usia 80 tahun. Ayahnya bernama Muhammad bin Mukhtar dan ibunya Sayyidah Aisyah binti Abdullah Al-Sanusi. Syekh Abu Al-Abbas masih keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Tijani yang merupakan suku keturunan dari Nabi yang ke-21. Dari ibunya lah mengalir darah suku Tijani. Menempuh pendidikan, Syekh Abu Al-Abbas masa kanak-kanaknya pada usia 7 tahun mampu menghafal Al-Quran dan menguasai qiraat Nafi. Menginjak usia remaja, di usia ke-20 tahun, beliau telah dikenal sebagai tokoh ulama yang jenius serta berfatwa. Ketika usia 21 tahun, beliau mulai tertarik pada tasawuf dan mempelajari tasawuf bahkan 3 tarekat, yakni Qadiriyah, Nasyiriyah, dan Al-Wanajali di Fes, Maroko. Semasa pengembara ilmu, beliau diramal oleh beberapa tokoh tarekat yang mengenai masa depannya seperti Syekh Ahmad bin Al-Habib Al-Wanajali yang merupakan pendiri tarekat Al-Wanajali meramal kedudukan Syekh Abu Al-Abbas ini kelak akan setara dengan Al-Syadili atau pendiri tarekat Syadiliyah. Kedua dari Syekh Saman, yakni pendiri tarekat Samaniyah, memberitahukan bahwa Abu Al-Abbas kelak akan menjadi wali kutub atau wali yang memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam. Memperoleh ijazah, Abu Al-Abbas saat itu pergi ke tempat wali kutub Abi Samgun di Sahara. Di sanalah Abu Al-Abbas mencapai Al-Fat Al-Akbar atau terbukanya pintu kewalian. Di saat itu juga beliau melihat Rasulullah dalam keadaan sadar yang menalkinnya wirid amalan tarekat yang mana berisi 100 kali istighfar, 100 kali sholawat yang kemudian ditutup surat Al-Ikhlas. Setelah itu 4 tahun kemudian Rasulullah menyempurnakan wirid yang diberikan kepada Syekh Abu Al-Abbas dengan menambahkan 100 kali tahlil serta memberikan izin atau ijazah untuk mendirikan tarekatnya sendiri. Pada saat itulah Syekh Tijani menyebarkan tarekat Tijaniyah. Penyebaran tarekat Tijaniyah telah sampai ke beberapa wilayah yang mana disebarkan oleh murid-murid dari Syekh At-Tijani. Dari Maroko, beberapa kota disebarkan oleh jasa Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kansus. Di selatan Sahara dibawa oleh Syekh Muhammad Al-Hafiz bin Al-Mukhtar dari kabilah Utwah. Di Afrika Barat dibawa oleh Umar bin Said Al-Futi yang merupakan ulama negro dari Futa Toro. Di Mesir dibawa oleh Umar Jambu yang merupakan cucu Syekh Ali bin Isa. Di Afrika Utara dibawa oleh Sayyid Ibrahim Al-Rahayi dan Sayyid Muhammad Al-Manna'i yang merupakan ulama dari Tunisia. Lebih luas lagi, di daerah Sudan Barat dan Tengah dibawa oleh Muqaddam Al-Fahashim. Di luar Aljazair dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Ilmi. Di Afrika Timur, Ethiopia, dan Somalia dibawa oleh Al-Hajj Yusuf, dan di Senegal dan Sudan dibawa oleh kelompok Tijaniyah Umari yang mengikuti silsilah dari Al-Hajj Umar Al-Tal. Proses tarekat Tijaniyah masuk ke Indonesia. Pada mulanya, orang yang pertama menganut tarekat Tijaniyah adalah kakak dari Kiai Haji Anas. Kiai Haji Anas ini pergi ke Tanah Suci Mekah atas perintah kakaknya untuk menganut tarekat Tijaniyah. Setelah ia
ia sampai di Mekah, Kiai Haji Anas menerima ijazah Tarekat Tijaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Thayyib Al-Madani Al-Azhari. Nah, pada saat itu selama 3 tahun Kiai Haji Anas memperdalami Tarekat Tijaniyah dengan mempelajari 3 kitab pegangan seperti Jawahirul Ma'ani, Kitab Rimah, Kitab Bughyatul Al-Mustafid. Sampainya di Indonesia, Kiai Haji Anas meminta izin untuk menjadi muqaddam. Muqaddam merupakan sebutan atau julukan seorang mursyid dalam tarekat Tijaniyah. Karena kakak dari Kiai Haji Anas ini yang pertama kali menganut tarekat Tijaniyah, oleh karena itu Kiai Haji Anas ini meminta izin untuk menjadi muqaddam. Dibawa oleh Kiai Haji Anas bin Kiai Haji Abdul Jalil dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1923. Pada saat itulah Kiai Haji Anas pertama kali menyebarkan tarekat Tijaniyah serta menjadikan pesantren Buntet sebagai pusat penyebaran tarekat Tijaniyah. Lambat laun, tarekat Tijaniyah mendapatkan sambutan positif sehingga penyebarannya hingga di luar Cirebon seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur serta meluas hingga Jawa Barat. Tarekat ini tidak hanya diterima oleh kalangan masyarakat biasa, tetapi juga diterima oleh kalangan ulama dan pejabat. Berikut adalah ajaran dari tarekat Tijaniyah. Yang pertama, membaca sholawat Jauharat Al-Kamal ini diyakini dapat mempertemukan pembaca dengan baginda Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang kedua, ziarah kubur ke tempat keramat sebagai perilaku menyimpang Islam atau disebut sebagai perilaku yang musyrik. Yang ketiga, dilarang keras mengikuti guru lain atau ajaran lain, dalam artian dilarang memiliki 2 tarekat. Jadi hanya 1 tarekat, yakni tarekat Tijaniyah. Yang keempat, bersedia hanya Syekh At-Tijani saja sebagai jalan spiritual atau biasa disebut sebagai penganut tarekat ini bersedia menganut tarekat Tijaniyah sampai akhir hayatnya. Yang kelima, dilarang memohon kepada wali manapun selain Syekh At-Tijani. Yang keenam, pengikut tarekat Tijaniyah dijanjikan mendapatkan perlindungan khusus kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Adapun macam-macam ritual dan amalan dari tarekat Tijaniyah. Ada 2 macam. Yang pertama wirid wajibah, yang kedua wirid ikhtiariyah. Wirid wajibah ini merupakan wirid yang wajib dibaca oleh para pengikut tarekat, serta pengamalannya menjadi ukuran sah sebagai anggota. Yang kedua wirid ikhtiariyah yang merupakan wiridan yang tidak wajib diamalkan. Wirid wajibah ini memiliki 3 macam. Yang pertama, wirid lazimah. Wirid lazimah dibaca 2 kali setiap selesai sholat subuh sampai waktu duha. Yang kedua, dikerjakan setelah waktu asar. Nah, pengerjaannya ini dilakukan secara individu dengan suara tidak keras. Yang kedua, wirid wazifah, yang mana dibaca sehari 2 kali, dikerjakan pagi dan sore atau siang dan malam. Yang ketiga, wirid hailalah, yang dibaca setiap hari Jumat dengan berjamaah, dipimpin oleh muqaddam, dilaksanakan setengah bulan sekali atau sesuai kebutuhan seperti perayaan Maulid Nabi. Wirid wajibah ini apabila tidak dikerjakan, maka hukumnya adalah wajib diqodho. Di tarekat Tijaniyah ada yang namanya ijtima akbar atau pertemuan besar, disebut dengan Id al-Kamal, yakni perayaan pada setiap tahunnya pada 17 atau 18 bulan Safar, disebut puncak ijtima bagi pengikut tarekat Tijaniyah. Jadi pada ijtima akbar tersebut, para pengikut tarekat Tijaniyah dari berbagai wilayah akan berkumpul menjadi satu forum, dan disitulah perkumpulan para pengikut tarekat Tijaniyah secara besar-besaran. Berikut adalah silsilah tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ini memang tidak memiliki
banyak silsilah tarekat, tidak seperti tarekat lainnya. Nah, berikut adalah silsilah tarekat Tijaniyah. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malaikat Jibril, yang ketiga Nabi Muhammad SAW, langsung ke Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.